Apa beda kesalahan berat dengan alasan mendesak? Karena di UCK masih mengakomodir PHK alasan mendesak. Tuh. Dia mempertanyakan, tadi kita bahas tentang kesalahan berat kan. Jadi gini ya Bapak Ibu, kesalahan berat itu aturannya sendiri. Ada di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Ya, di dalamnya memang isinya ada sekitar 9 jenis pelanggaran ya, yang keseluruhannya masuk dalam delik pidana. Kemudian ada ayat berikutnya, pasal berikutnya, masih di dalam ketentuan tentang kesalahan berat itu menyatakan bahwa perusahaan dapat langsung melakukan PHK dan sebagainya, ya kan, dengan alasan tadi pelanggaran berat dan sebagainya. Jadi 2 pasal tentang pelanggaran berat itulah yang dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan pada tahun akhir 2004 ya, itu muncul putusan Mahkamah Konstitusi yang secara sederhana kita bisa menyebutnya menganulir pasal 158 tentang kesalahan berat, 158 dan 159 ya. Jadi kesalahan berat itu dianggap sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, karena salah satu alasan hakimnya adalah yang berhak menyebutkan, yang berhak menyatakan seseorang bersalah atau tidak demi hukum adalah hakim di pengadilan, bukan perusahaan. Ya, jadi itu, sedangkan 158 159 di Undang-Undang 13 itu memberikan makna bahwa perusahaan boleh menentukan si karyawan ini bersalah atau tidak. Nah, itu nggak boleh ya. Maka ceritanya sederhananya dibatalkanlah pasal itu ya, nggak bisa dipakai. Meskipun tadi saya bilang dalam faktanya ternyata masih banyak yang selundupin tuh pasal sampai sekarang. Untuk apa? Nakut-nakutin karyawan. Nah, kemudian di tahun 2020 ya, waktu pertama muncul UCK, kemudian UCK versi 1, terus 2021 muncul UCK versi 2, kemudian baru Undang-Undang 6 2023 itu muncul. Di sana semua mengatur tentang PHK dengan alasan mendesak. PHK dengan alasan mendesak ini adalah jenis PHK baru yang muncul dalam UCK, tetapi isinya dia memang mengambil dari mantan kesalahan berat dulu. Jadi secara sederhana nih kita ngebahasnya, pembuat undang-undang ingin menghidupkan kembali pasal kesalahan berat, tapi tetap berusaha mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi itu, sehingga mereka sebut istilahnya berbeda, dari kesalahan berat menjadi pelanggaran bersifat mendesak. Tetapi isinya, jenis pelanggarannya kurang lebih sama. Yang dia hilangkan adalah yang mantan pasal 159 dulu, yang memberikan kesempatan pada perusahaan untuk menyatakan bahwa karyawan bersalah atau tidak. Ya. Itu. Nah, cuman memang ada persyaratannya kalau dalam UCK sekarang. Pelanggaran bersifat mendesak, PHK dengan alasan pelanggaran bersifat mendesak itu ada syaratnya. Dan ini sedikit dari jenis PHK dalam UCK yang dipersyaratkan dengan keras seperti ini. Syaratnya adalah harus dicantumkan terlebih dahulu ketentuannya secara tegas, detail di dalam PK, PP atau PKB. Jadi kalau ketentuannya belum ada, meskipun UCK-nya sudah ada, tapi dalam peraturan perusahaan atau PKB itu belum dimasukkan pasalnya tentang pelanggaran PHK karena pelanggaran bersifat mendesak, maka demi hukum PHK jenis ini belum bisa dipergunakan. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Begitu ya Bapak Ibu di YouTube yang bertanya.